Nah, hari ini saya akan khotbah sesuatu yang simpel, yang sederhana gitu ya, menjadi renungan untuk men-trigger hati kita tentang posisi kita di hadapan Tuhan gitu ya. Saya mau ajak Anda untuk membaca bagian firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 16. Ini ayat yang sering kita baca Bapak Ibu. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan lompat ayat 21 maksudnya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya di perikop ini adalah perikop yang sederhana, tetapi ada yang unik di sana. Jadi suatu ketika Tuhan itu tanya setelah ngomong-ngomong banyak dengan murid-muridnya, bercerita tentang banyak hal bersama dengan banyak orang Yerusalem yang hari itu berkumpul di tempat itu. Kemudian Tuhan itu tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu aku ini siapa sih? Gitu ya. Kemudian murid-murid itu menjawab, beberapa di antara mereka mengatakan kamu ini Yeremia. Beberapa di antara mereka mengatakan kamu ini seperti nabi yang akan datang gitu ya. Terus kemudian Tuhan tanya lagi lebih spesifik. Kalau itu kan menurut mereka. Kalau menurut kamu sendiri, aku ini siapa? Dan yang luar biasa adalah seseorang yang namanya Petrus ini, hari itu dia menjawab sesuatu yang benar. Biasanya dia selalu salah jawabnya gitu kan. Tapi hari itu dia jawab dengan benar. Dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan berkata, Petrus, apa yang kau katakan itu bukan dari dirimu, tetapi karena Tuhan mengaruniakan itu kepadamu, gitu ya. Dan sesudah itu Tuhan berkata, Petrus, sejak hari ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas akan terlepas di sorga. Ya, kurang lebih kalimatnya seperti itu. Jadi itu ada sebuah peristiwa, ya, ada sebuah peristiwa di mana seorang Petrus itu menjawab dengan benar, dan dia punya value yang benar tentang Tuhan hari itu. Dan di waktu yang sama Tuhan itu seperti memberikan otoritas tambahan, memberikan wewenang tambahan kepada seseorang yang namanya Petrus hari itu. Tapi yang ironis Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melihat langsung di perikop berikutnya, Anda akan temukan setelah itu Tuhan itu bercerita tentang bagaimana dia akan mengalami aniaya, dia akan mengalami situasi yang sulit, dia akan mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Petrus yang sama yang tadi memuji-muji Tuhan, Petrus yang sama yang tadi bisa satu frekuensi dengan Tuhan, Petrus yang sama itu tiba-tiba tarik Tuhan dan dia berkata, Tuhan, kiranya hal itu tidak akan pernah terjadi padamu, gitu ya. Dan akhirnya Tuhan itu sampai ngomong begini, nyala engkau iblis dari hadapanku. Bayangin Bapak Ibu Saudara, si Petrusnya dikatakan iblis gitu ya. Pernah nggak Anda ketemu seorang gembala ya, tiba-tiba jemaatnya salah ngomong, terus gembalanya berkata, kamu ini iblisnya dari hadapanku gitu ya. Saya yakin pasti Anda nggak akan balik ke gereja itu gitu ya. Tapi hal itu terjadi atas Tuhan dan hubungannya hubungannya kepada Petrus. Itu adalah kalimat yang sangat keras sekali yang Yesus katakan pada saat itu, gitu ya. Bagi kita yang kita membacanya hari itu, ya sudah, itu adalah peristiwa story yang kita baca di Alkitab. Tapi kalau Anda coba membayangkan situasi yang hari itu terjadi, di waktu yang sama Tuhan berkata, Petrus, engkau adalah batu karang, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Satu sisi
Tuhan berkata tentang nubuatan kepada seseorang yang namanya Petrus tentang berdirinya sebuah gereja yang kuat, gereja yang tidak tersentuh, gereja yang diurapi dengan kuasa dan penyertaan Tuhan. Tapi di lain sisi, Tuhan juga ngomong kepada Petrus bahwa Petrus, kamu itu jadi batu sandungan. Kalau cara berpikirmu seperti ini, kamu gak akan menang. Kalau cara berpikirmu seperti ini, kamu gak akan pergi kepada kehendak Tuhan. Jadi sebuah situasi yang sangat kontras. Seorang Petrus yang menerima otoritas, seorang Petrus juga yang mengalami koreksi yang tajam hari itu dan mengalami prosesnya bersama dengan Tuhan. Nah, sebetulnya apa sih yang ada di dalam pikiran Petrus hari itu? Kalau kita menerjemahkan dengan simpel gitu ya, hari itu mungkin Petrus membayangkan ya, yang Petrus bayangkan hari itu, oh kalau nanti Tuhan menjadi raja atas Israel, Tuhan menjadi penguasa atas Yerusalem, maka yang terjadi adalah dia itu adalah orang tangan kanannya Tuhan. Oke? Dia adalah tangan kanannya Tuhan. Dia mungkin hari itu menjadi menteri-menteri dan jenderal-jenderal di dalam kabinetnya, gitu ya. Yang mungkin katakanlah Yudas jadi menteri keuangannya, gitu ya. Petrus mungkin jadi menteri pertahanannya, gitu ya. Mungkin yang lain lagi jadi sekretaris negaranya dan sebagainya. Dan sehingga kacamata Petrus tentang mengikut Tuhan itu adalah kacamata tentang posisi, kacamata tentang jabatan, kacamata tentang sebuah privilege yang dia bisa dapat atau benefit yang dia dapat waktu dia mengikut Tuhan dengan segenap hati, gitu ya. Jadi apakah konsep ini salah? Sebetulnya nggak salah-salah, benar. Karena memang mengikut Tuhan ada benefitnya, mengikut Tuhan ada berkat yang menyertainya. Mengikut Tuhan ada proses yang terjadi di mana Tuhan juga melimpahkan berbagai-bagai kebajikan dan berbagai-bagai kelimpahan di dalam kehidupan seseorang. Jadi tidak ada yang salah dengan benefitnya ketika seseorang itu mengikut Tuhan. Juga dalam hidup kita, waktu Anda datang kepada Tuhan, tentunya kita ini lebih baik datang kepada Tuhan daripada datang kepada yang lain, gitu kan? Nah, di waktu yang sama ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sertai hidup kita. Tuhan sertai berkati hidup kita. Tuhan mempersiapkan masa depan kita, dan itu adalah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dan itu adalah bagian dari kasih karunia Tuhan. Setelah seseorang diselamatkan, Dia memberikan semua yang dibutuhkan untuk orang itu hidup di dalam keselamatannya. Dan itu bagian dari janji Tuhan. Dan Petrus yang sama, ya, Petrus yang sama juga hari itu dia berpikir dari kacamata yang dia pikir dia benar, ya. Wah, kalau aku ikut Tuhan, maka posisiku adalah seorang menteri. Kalau aku ikut Tuhan, maka aku akan punya posisi yang seperti ini, posisi yang seperti ini. Dia akan punya pengaruh seperti ini bersama dengan Tuhan, dengan semua kewenangan yang dia punya bersama dengan Tuhan hari itu. Yang salah, tidak ada yang salah dengan itu semua. Tapi yang salah, ada satu hal yang salah yang ada dalam pikiran Petrus adalah cara berpikirnya dan motivasinya mengikut Tuhan. Disitulah yang Yesus sebetulnya sedang permasalahkan, gitu ya. Kenapa? Karena di waktu yang sama setelah itu Yesus berkata, nanti setelah ini aku akan mengalami aniaya, akan mengalami situasi yang berat, dan kamu semua harus menjaga imanmu supaya tidak tercerai-berai dan sebagainya. Di waktu yang sama ternyata motivasi Petrus ini nggak teruji di tempat ini, gitu ya. Motivasi Petrus hanya sekedar tentang posisi. Motivasi Petrus hanya sekedar tentang apa yang dia bisa dapat. Motivasi Petrus hanya sekedar tentang apa yang dia peroleh dengan jabatan, privilege, otoritas yang Tuhan bisa berikan di dalam hidupnya hari itu, gitu ya. Walaupun semuanya itu Tuhan pasti akan berikan, tapi yang jadi masalah buat Petrus adalah motivasinya itu ke sana. Hanya tentang jabatan dan proses itu. Jabatan dan semua hal yang menyenangkan buat dia waktu dia mengikut Tuhan. Dan di titik inilah Tuhan mengoreksi seseorang yang namanya Petrus. Sampai akhirnya Tuhan berkata, Petrus, engkau seperti batu sandungan bagiku, nyala iblis di hadapanku. Nah, kalau Anda memperhatikan di dalam kalimat berikutnya, di step berikutnya setelah ayat 23, Anda akan temukan setelah itu Tuhan itu ngajarin Petrus dan ngajarin murid-muridnya. Kalau mau ikut Tuhan yang benar itu motivasinya begini loh. Caranya seperti ini loh. Ya, dan Anda lihat satu pasal ini, kalau Anda memperhatikan dengan proses panjangnya, ini adalah sebuah cerita tentang sikap hati motivasi seorang Petrus yang salah. Kemudian Tuhan membenarkan, mengoreksi motivasi Petrus. Dan dia bercerita, kalau kamu mau ikut Tuhan, cara berpikirmu gak boleh begitu. Kalau kamu ikut Tuhan, berkat itu pasti ada.
Penyertaan itu pasti ada. Kasih karunia pasti ada. Tapi cara berpikirmu tentang mengikut Tuhan, cara berpikirmu bukan cara berpikir yang seperti itu. Kau harus punya cara berpikir yang berbeda. Kau harus punya cara berpikir yang membuat engkau bisa mengikut Tuhan sampai panjang. Bukan mengikut Tuhan karena berkatnya, tapi mengikut Tuhan dengan kacamata yang berbeda. Nah, Tuhan kemudian Anda bisa lihat di dalam Matius 16 ayat 24 sampai 27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah, ini yang Yesus katakan, saudara. Setelah semua cerita itu, Yesus ngajarin. Ini loh caranya, ngikut Tuhan yang benar tuh polanya begini. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi di titik ini Tuhan tuh ngajarin Petrus, saudara, ngajarin kita semua yang ada di tempat ini. Nggak salah kita mengikut Tuhan, punya ekspektasi dengan setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang memberkati. Tidak salah kita mengikut Tuhan, kita punya ekspektasi tentang semua jalan keluar yang kita butuhkan saat kita menghadapi pergumulan dan tantangan. Nggak salah, karena Dia Tuhan. Dan Dia adalah solving problem dari semua kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Itu bukanlah sesuatu yang salah. Karena memang pada dasarnya ketika manusia mengalami sesuatu, dia datang kepada Tuhan. Ketika manusia berharap akan sesuatu, dia pun datang kepada Tuhan. Ketika dia mengharapkan ekspektasi tentang sesuatu atas hidupnya, dia juga beriman kepada Tuhan. Dia mengharapkan sesuatu tentang keluarganya, dia juga datang kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarganya. Nggak salah dengan itu semua. Ya, karena memang itulah kepada Tuhanlah kita berharap. Kepada Tuhanlah yang menjadi solusi di dalam setiap aspek kehidupan kita atas semua hal yang kita harapkan bersama dengan Tuhan. Tapi di sisi lain tentang kehidupan kekristenan, kadang-kadang tidak jarang kehidupan kekristenan ada area-area di balik semua ekspektasi yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Ada area-area yang perlu menjadi respon dari sisi kita untuk kita jalani hidup kita dengan kacamata yang benar. Dan di titik inilah kekristenan kita itu menjadi matang, Bapak Ibu Saudara. Sehingga seseorang bukan hanya melihat Tuhan hanya sekedar sebagai mesin ATM bagi dia. Melihat Tuhan hanya sekedar sebagai satpam yang menjaga rumah tangga kita. Melihat Tuhan hanya sekedar sebagai tempat untuk kita curhat dan menyelesaikan semua masalah kita. Tapi dia juga bisa melihat Tuhan dari kacamata yang berbeda. Yaitu kita bisa melihat Tuhan dari posisi kita sebagai anak-anak kerajaan Tuhan. Kita melihat Tuhan dari posisi bahwa kita ini murid-murid Tuhan. Kita melihat Tuhan dari posisi bahwa kita ini dipanggil untuk segambar dengan Dia. Kalau kita melihat Tuhan dari posisi kita sebagai seorang anak, maka di situ ada tanggung jawab untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan dari kacamata bahwa kita ini ingin segambar dengan Tuhan, maka akan lahir sebuah tanggung jawab, sebuah kerelaan, sebuah keinginan dari hati kita untuk kita ini bertumbuh, menyamakan hidup kita, menyamakan karakter kita, menyamakan hidup kita untuk sepadan dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita bukan hanya menginginkan apa yang Tuhan bisa perbuat dalam hidup kita, tapi kita juga punya kacamata karena aku anak Tuhan. Maka ada tanggung jawab dalam hidupku untuk aku juga menyamakan apa yang Tuhan inginkan untuk aku ada di sana. Dan aku rela berkorban untuk itu. Aku rela membayar harga untuk itu. Aku rela pikul salib untuk itu. Aku rela menyesuaikan hidupku untuk melewati setiap fase-fase yang Tuhan izinkan dalam hidupku. Dan di dalam kita berproses di tempat itu, Alkitab itu ngomong begini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, justru ia akan memperolehnya. Dalam proses seperti ini, kadang-kadang ada area-area tertentu yang harus kita pangkas. Ada area-area tertentu yang harus kita persembahkan di dalam tangan Tuhan. Ada area-area tertentu di mana kita harus rendah hati untuk diizinkan Tuhan
diizinkan Tuhan dipangkas, mengalami perubahan hidup, dikoreksi, dikerjakan hatinya di hadapan Tuhan, supaya semakin hari kita sepadan dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Nah, problemnya di dalam sebuah kekristenan adalah kita menjadi orang-orang yang punya ekspektasi dengan Tuhan, tapi di waktu yang sama kita juga menjadi orang-orang yang tidak pernah mengizinkan hidup kita dibentuk di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kita mau mengalami kasih karunia-Nya, tapi kita tidak mau dibentuk di dalam kerendahan hati, supaya kasih karunia itu tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, di titik inilah kehidupan kita gak balance, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya melihat Tuhan dari kacamata ekspektasi kita di hadapan Tuhan, tapi kita tidak melihat hidup kita bersama dengan Tuhan dari kacamata Tuhan melihat kita, dan supaya kita melahirkan sebuah kerelaan hidup sepadan bersama-sama dengan Dia. Karena itulah Alkitab berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi ini adalah titik di mana kita belajar mengikut Tuhan dengan kerinduan kita. Kita belajar mengikut Tuhan, belajar untuk mengambil posisi ketaatan, langkah ketaatan, step-step ketaatan yang ada dalam hidup kita. Dan kita belajar mempercayai Tuhan sampai titik di mana kita ini berani, titik di mana kita serahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Dan Alkitab justru berkata, barang siapa berani serahkan hidupnya, ya sepertinya dia itu kehilangan semuanya. Tapi justru apa yang kau pikir Anda kehilangan semuanya itu, waktu kita menyerahkannya, ternyata justru kita nggak kehilangan apapun. Waktu kita melakukannya, seolah-olah kita kehilangan semuanya. Tapi begitu Anda melakukannya betul-betul dengan berani, ternyata Anda menyadari, ternyata aku justru nggak kehilangan semuanya. Justru aku mendapatkan semua yang Tuhan bisa berikan dalam hidupku. Sudah tahu, dalam hidup ini yang Tuhan kejar, ya, yang Tuhan kejar adalah kerelaan kita untuk mengorbankan segala-galanya buat Tuhan. Apakah Tuhan ambil segala-galanya dalam hidup Anda? Tuhan gak pernah lakukan itu. Tapi yang Tuhan kejar adalah kerelaan kita. Ya, kerelaan kita untuk mengorbankan segala-galanya buat Tuhan. Anda lihat seseorang yang namanya Abraham. Suatu ketika Ishak diminta. Ishak adalah seorang anak yang satu-satunya anak. Bukan hanya satu-satunya anak, tapi juga satu-satunya penerus. Tapi juga satu-satunya ahli waris. Tapi juga satu-satunya tempat di mana Abraham bertumpu atas semua hal yang bisa diteruskan di dalam kehidupan keluarganya. Semuanya ada di tangan seseorang yang namanya Ishak. Sehingga Ishak bukan hanya sekedar anak semata wayang, tapi Ishak adalah sumber tumpuan bagi Abraham atas semua yang dia bangun untuk diteruskan di tangan Ishak hari itu. Sumber janji Tuhan ada di seseorang, ada di anaknya, seseorang yang namanya Ishak ini. Tapi suatu ketika Tuhan ngomong kepada Abraham, Abraham, berikan Ishak kepadaku. Anda bisa membayangkan. Hari itu Ishak seperti segala-galanya buat Abraham. Melebihi nyawanya sendiri, melebihi hidupnya sendiri. Ishak adalah bagian dari hidupnya. Tapi hari itu Abraham naik ke atas puncak bukit. Alkitab berkata, pagi-pagi benar Abraham naik. Artinya Abraham tidak menunda mengambil posisinya di hadapan Tuhan. Dan perjalanan yang ditempuh sampai ke titik bukit itu kurang lebih 3 hari, saudara. Kalau Anda pergi ke Israel, tempat di mana disinyalir Abraham membawa Ishak naik ke puncak bukit itu, jalan yang ditempuh kalau kita jalan kaki paling cuma 9 jam, itu paling lama. Tapi hari itu Abraham naik 3 hari, saudara. Bisa kepikir gak? Kira-kira apa yang terjadi dari lereng sampai ke puncak itu? Ya, apa yang terjadi dari lereng sampai ke puncak itu 3 hari. Padahal dia cukup menempuh sebetulnya dalam perjalanan normal paling lama cuma 9 jam sampai. Tapi hari itu Abraham 3 hari sampai. Saya membayangkan hari itu Abraham bawa Ishak. Dia bawa perbekalan. Sambil dia membawa perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak di atas gunung itu. Sambil berjalan, Abraham mungkin meneteskan air mata. Dia melihat Tuhan, Engkau Allah yang memberkati aku. Tuhan, Engkau Allah yang membuat aku punya semua ini, ternak yang luar biasa.
Keluar dari Ur-Kasdim tidak kekurangan, tapi justru melimpah-limpah. Janjimu hidup dalam hidupku. Saat aku melihat ke langit, engkau berkata sepersebanyak itulah keturunanmu. Engkau punya janji yang begitu luar biasa dalam hidupku. Engkau telah melakukan semuanya dalam hidupku. Tapi di waktu yang sama, why? Kenapa Ishak harus diambil? Apa maksudmu gitu? Kenapa kok Ishak harus diambil? Kenapa situasi ini begitu sulit? Dan saya membayangkan dia naik ke atas bukit itu, mungkin dia dengan tetesan air mata menetes di sana. Mempertanyakan Tuhan, kenapa kok Ishak harus diambil? Sampai titik tertentu, mungkin dia berpikir untuk pulang. Saudara. Jadi Anda bisa bayangkan mungkin dia naik sampai ketinggian tertentu. Sampai titik tertentu dia mungkin kembali turun. Kembali turun dengan hati yang gundah. Dia berpikir, aduh gak mungkin aku persembahkan Ishak. Ini satu-satunya anak yang ditunggu-tunggu bahkan di hari tua. Gak mungkin dilakukan. Dia turun ke bawah. Waktu dia turun ke bawah, dia ingat kembali apa yang Tuhan katakan, Abraham persembahkan Ishak anakmu ini. Kemudian mungkin hari itu Abraham sekali lagi menguatkan hatinya kembali. Dia kembali lagi naik ke atas. Dia kembali lagi naik ke atas, menguatkan, sambil dia menguatkan hatinya, dia mengingat kembali kenapa kok hal ini harus terjadi. Sampai akhirnya hari ketiga dia sampai di puncak. Saudara. Begitu sampai di puncak, dia taruh Ishak di atas mezbah, dia ambil pisau. Sudah tahu, di titik ini Abraham menang dengan dirinya. Area apa yang dia menang? Dia menang di dalam kerelaannya untuk mengikut Tuhan. Dengan punya kerelaan untuk menanggalkan segala-galanya untuk Tuhan. Just Jesus only dalam hidupnya. Dia betul-betul sampai titik. Begitu titik kerelaan itu tiba, Tuhan ngomong kepada Abraham, jangan kau teruskan apa yang kau lakukan. Benar? Setelah itu Tuhan berkata, sekarang aku tahu siapa engkau. Tuhan menemukan titik di hidup seseorang. Di mana orang itu sampai titik di mana dia punya kerelaan untuk mengikut Tuhan dengan menanggalkan segala-galanya bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan ambil Ishak? Tuhan gak ambil Ishak. Apakah Tuhan ambil harta benda Abraham? Tuhan gak ambil harta benda Abraham. Apakah Tuhan membuat Abraham jadi lebih sulit setelah itu? Tuhan gak lakukan itu. Justru yang Tuhan lakukan adalah Tuhan membuat Ishak makin diberkati. Alkitab berkata, dan kemanapun Ishak pergi, berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan ada atas hidup Ishak. Ishak gali sumur, keluar air, sumurnya direbut oleh orang lain. Dia serahkan, oke ambil aja sumur. Orang kau melihat ini penghidupan, oke silahkan ambil penghidupan itu. Dia pindah ke tempat lain, dia gali sumur lagi, keluar lagi sumurnya. Dia pindah ke tempat lain, dia gali sumur lagi, keluar lagi sumurnya. Kenapa? Karena yang memberkati Ishak bukan pekerjaannya, tapi yang diberkati Tuhan bukan pekerjaan Ishak, tapi yang diberkati Tuhan adalah hati dan tangan daripada Ishak itu sendiri. Jadi kemanapun Ishak pergi, Tuhan berkati Abraham. Apakah Tuhan berkati Ishak, gitu ya? Apakah Abraham kehilangan segala sesuatu? Abraham justru gak kehilangan segala sesuatu, Bapak Ibu. Dia gak kehilangan segala sesuatu. Tapi yang dikejar oleh Abraham adalah kerelaannya untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, di titik inilah Tuhan itu ngajarin Petrus. Petrus, aku pasti sertai hidupmu. Nanti suatu hari ketika engkau menjadi rasul, kau akan jadi rasul yang besar. Kau akan punya kuasa untuk melepas dan mengikat. Dan lewat kepemimpinanmu akan lahir satu gereja-gereja yang dibangkitkan dengan kuat hari itu, gitu ya. Tapi kau harus tahu, ya untuk sampai ke titik itu, seseorang belajar untuk punya kerelaan untuk menanggalkan segala-galanya untuk Tuhan. Bukan berarti dia kehilangan segala-galanya. Justru spiritnya yang berani totalitas dengan Tuhan, membuat dia tidak kehilangan apapun, justru membuat dia punya kantong kapasitas hati yang siap untuk dipercaya Tuhan di dalam kapasitas yang berbeda. Saudara, problem orang Kristen, problem kita adalah kita ini seringkali mempertanyakan Tuhan atas segala hal yang ada dalam hidup kita. Kita mempertanyakan Tuhan tentang apakah kalau aku mengambil keputusan tertentu, keputusan A, keputusan B, yang basicnya adalah integrity, nanti gimana dengan keluargaku? Gimana dengan hidupku? Kalau aku memilih sesuatu yang benar dari keputusan yang harus kupilih ini, tapi nanti gimana kalau urusan masalah ini gak selesai? Gimana kalau masalah ini juga tetap gak selesai? Walaupun ini keputusan yang sudah benar yang harus kupilih. Kita mempertanyakan Tuhan itu banyak hal.
kebenarannya adalah siapa yang berani berdiri dalam kebenaran dengan totalitasnya bersama dengan Tuhan, hari itu dia akan membayar harganya. Makanya Alkitab berkata, pikul salib, menyangkal diri, pikul salib dan mengikut aku. Hari itu dia akan membayar harganya. Tapi sekalipun terasa dia membayar harganya, buah-buah dari kesetiaan dan ketaatan kita tidak akan pernah membohongi hasilnya. Dia adalah Allah yang menyertai ketaatan kita. Dia adalah Allah yang menyertai setiap keputusan kita, yang berani totalitas bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, ya sama-sama. Jangan jadi orang Kristen seperti konsepnya Petrus di awal tadi. Tapi Tuhan ngajarin Petrus, cara berpikirmu jangan begitu. Kalau cara berpikirmu seperti itu, kamu akan jadi orang Kristen yang tidak akan tahan menghadapi badai. Kau tidak akan menjadi orang Kristen yang ujung-ujungnya hanya bersungut-sungut dan menuntut segala sesuatu saat segala sesuatu nggak selalu sama dengan harapanmu. Tapi jadilah seorang Kristen yang punya kacamata yang berbeda ini. Karena itu muncul ayat ini, menyangkal diri, memikul salib dan ikut aku. Dan ketika kita punya spirit yang seperti ini, maka percayalah, berkat Tuhan menyertai hidup kita. Dan tantangan pun juga akan silih berganti, kadang-kadang Tuhan izinkan. Tapi kalau tantangan itu ada di dalam totalitas kita bersama dengan Tuhan, maka tantangan itu akan melatih Anda untuk menjadi orang-orang yang kuat dengan kapasitas yang berbeda. Sehingga ketika fase itu lewat, kapasitas kantong anggur kita adalah kantong anggur dengan kapasitas yang berbeda bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan yang di tempat ini, ayo sama-sama kita merenung. Sejauh mana Anda mau berjalan dengan Tuhan? Siapakah hidup Anda hari ini? Sesungguhnya perjalanan kita dengan Tuhan, itu perjalanan dengan Tuhan hanya sekedar pokoknya hari Minggu saya datang ke gereja. Atau kita belajar menjadi seseorang, setelah aku tahu tentang kebenaran firman Tuhan, pokoknya aku akan izinkan hatiku dikoreksi. Aku akan izinkan karakterku dibentuk. Aku akan izinkan dosa ditanggalkan. Aku akan izinkan ketaatan itu hidup dalam hidupku. Sekalipun di sana kadang-kadang ada sesuatu yang gak enak untuk dibayar. Kadang-kadang ada sesuatu yang harus dipangkas dari daging kita. Kadang-kadang ada sesuatu yang harus diruntuhkan dari kekerasan hati kita. Kadang-kadang ada sesuatu yang harus dirobohkan dari kesombongan dan ego kita bersama dengan Tuhan. Tapi saat itu terjadi, pilihan di tangan kita. Sejauh mana Anda akan berjalan mengikut Tuhan dalam hidup kita. Itu tantangan Tuhan untuk setiap kita hari ini. Saya punya sebuah cerita, Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika, ini intermezzo ya. Suatu ketika ada dua orang yang mengikut Tuhan. Ya, ada dua orang yang mengikut Tuhan. Kemudian ada dua orang yang akan mengikut Tuhan dan dua orang yang berkata, aku akan mengikut Tuhan sampai akhir. Gitu ya. Dia sesumbar, aku akan mengikut Tuhan sampai akhir dari hidupku. Singkat cerita, tiba-tiba seorang malaikat datang kepada mereka dan memberikan mereka ujian. Oke? Memberikan mereka ujian. Ujiannya apa? Ujiannya malaikat ini kasih mereka kayu salib. Kayu salib yang harus mereka pikul. Dan malaikat ini berkata kepada dua orang ini. Malaikat berkata, hei, si A dan si B, ini aku kasih kayu salib. Kamu mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, pikul salib, sangkal diri. Nah, kali ini ujiannya adalah kasih kayu salib beneran. Kau pikul kayu salib ini dari ujung bawah bukit ini sampai ke ujung atas yang ada di bukit itu. Pikul salib ini sampai ujung sana, supaya kau ngerasain gimana, apakah artinya pikul salib dan sangkal diri, gitu ya. Kemudian dua orang ini pagi-pagi benar, dia mulai persiapkan rangsumnya, dia mulai persiapkan sepatu catnya yang terbaik gitu ya. Dia mulai siapkan fisiknya, dia minum vitamin yang terbaik. Pagi-pagi benar, dia mulai siapin salibnya itu dipoles supaya nggak sakit di bahu gitu ya. Singkat cerita, si salib itu mulai dipikul. Pagi-pagi dia pikul salib itu naik ke sebuah bukit. Ketika dia mulai pikul salib itu naik ke sebuah bukit sampai pada perjalanan tertentu masih oke karena masih dingin pagi-pagi gitu ya. Begitu mulai siang, matahari mulai naik tinggi gitu ya. Si orang pertama mulai berkata, aduh kok panas banget ya ternyata ya. Panas sekali ternyata. Dia mulai terus berjalan tapi mulai kepanasan, mulai terseok-seok.
Si B juga berkata, iya panas sekali ini. Panas sekali itu dilewati, tapi dia terus melangkah dan terus melangkah. Akhirnya saking gak tahannya, si A mulai berkata, aduh ini salib ini kegedean nih. Ya toh ujungnya kan tetap sampai ke bukit. Ya kan, sama-sama salib, pokoknya asal masih ada tanda plusnya ya udahlah gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berpikir Tuhan tidak akan mencobai aku sesuai dengan melebihi kekuatanku gitu ya. Akhirnya salibnya satu dipotong, saudara. Ya, si A potong salibnya, yang panjangnya dipotong, digergaji jadi lebih pendek, lebih ringan. Oke? Dia potong salibnya itu, wah ini lebih pas buat aku ya, pencobaannya lebih pas gitu kan. Dia angkat salib itu sampai ke proses perjalanannya, sedangkan yang satunya si B, dia melihat salib yang dia angkat sakit, capek, lelah gitu ya, tapi dia terus mengangkatnya sampai dia terseok-seok, dia terus mengangkatnya sampai di ujung bukit, Bapak Ibu. Begitu sampai di ujung bukit, ketemu ujung bukit, ternyata di ujung bukit itu sampai ke puncak ada satu ceruk yang jaraknya cukup jauh untuk melompat ke titik puncak yang ada di bukit itu. Oke? Setelah itu semua yang megang salib bingung, apa yang harus dilakukan untuk bisa pergi ke ujung bukit itu. Kemudian malaikat berkata, pakai salibmu untuk lewat. Gitu ya. Sudah tahu apa yang terjadi? Si B dia taruh salibnya. Begitu dia taruh salibnya, ceklek, pas persis salibnya. Pas persis salibnya, dia lewati salib itu, akhirnya dia sampai ke ujung bukit itu. Ya, ini hanya cerita intermezzo. Kemudian si A yang tadi dipotong salibnya sudah bentuknya nggak jelas tadi itu, dia taruh salibnya, ternyata nggak nyampe, saudara. Saudara ngerti apa yang saya maksudkan? Ya, di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, seringkali kita ini punya ukuran terhadap diri kita sendiri tentang mengikut Tuhan. Gitu. Dan ukuran kita itu akan selalu curang, Bapak Ibu Saudara. Ukuran kita akan selalu curang. Dan ukuran kita akan selalu menurunkan standar dari semua yang kita bisa lakukan untuk kita mengikut Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama. Jangan ukur diri Anda, kapasitas Anda dengan kacamata Anda sendiri. Tapi belajarlah untuk menyerahkan ke tangan Tuhan dan mempercayai. Ada berkat Tuhan. Di waktu yang sama ada proses di mana aku mengikut Tuhan dan di sana ada harga yang dibayar. Dan waktu aku membayar harga, kadang-kadang nggak semuanya mudah. Dan waktu nggak semuanya mudah, jangan terburu-buru mengukur salib Anda sendiri dengan kacamatamu. Karena ukuran kita akan selalu curang. Tapi izinkan itu menjadi sebuah waktu untuk Tuhan membentuk hidup Anda untuk menjadi pria dan wanita yang kuat di tangan Tuhan. Karena saat kita menang di sana, ternyata kantong kapasitas kita ditarik Tuhan dengan kapasitas yang lebih besar di tangan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saya di tempat, yuk sama-sama Bapak Ibu. Jangan ukurkan segala sesuatu menurut kacamata kita sendiri. Tapi izinkan ya kita mengukur segala sesuatu lewat kacamata Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga di titik itulah kita gak terburu-buru menjadi seseorang yang menyerah. Kita gak terburu-buru menggerutu atau bersungut-sungut saat harapan itu gak sesuai apa yang terjadi gak sesuai dengan harapan yang ada di tangan kita. Saat kita mengukurnya dengan kacamata kita, maka yang terjadi adalah kemarahan. Yang terjadi adalah kita mempertanyakan Tuhan. Yang terjadi adalah kita gak puas dengan banyak hal yang ada di sekeliling kita. Yang terjadi adalah kita mulai melihat bahwa ya sudah, mengikut Tuhan just sekedar sebuah kegiatan untuk aku pergi ke gereja, tanpa kita benar-benar berani invest hati dan totalitas kita di dalam sebuah ketaatan. Akhirnya kita menjadi orang-orang dengan standar ganda dalam hidup ini. Nah, itu kan waktu di gereja. Kalau di pekerjaan gak bisa begitu gitu kan. Itu kan waktu di gereja. Tapi kalau di rumah tangga gak bisa begitu caranya. Akhirnya kita akan punya standar ganda. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita gak berani punya hati yang totalitas untuk melihat Tuhan sebagai center dari keseluruhan hidup kita. Padahal ketika kita punya keberanian untuk melihat Tuhan sebagai center dalam hidup kita, justru di sanalah hari itu sepertinya kita kehilangan sesuatu. Tapi justru sesungguhnya Anda tidak kehilangan apapun. Justru segala sesuatunya Tuhan akan tambahkan di dalam hidup kita, menjadi kekuatan yang besar untuk melewati banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama.